Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Khairunisa dari kelas TMT 4A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi implisit. Jadi, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2y kuadrat sama dengan 4xy. Dalam beberapa kasus dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 itu bisa dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat dan y sama dengan negatif akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 itu digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar 16 dikurangi x kuadrat dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan negatif akar 16 dikurangi x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot, tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam x, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu. Nah, untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Nah, sintaksnya adalah sebagai berikut. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots dengan nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambarkan. Kita akan contohkan, misalnya gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen negatif 10,10 dan Y elemen negatif 10,10. Maka penyelesaiannya adalah with dalam kurung plot titik 2 implicit plot dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16, X sama dengan negatif 10, titik-titik 10, Y sama dengan negatif 10, titik-titik 10, tutup kurung, titik koma. Kemudian kita enter, maka akan menghasilkan grafik seperti ini. Pada gambar yang telah muncul, tampak bahwa nilai X dan Y itu antara negatif 4 dan 4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Contoh lagi, gambarlah grafik fungsi 2 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 kali X kuadrat dikurangi Y kuadrat untuk X dan Y elemen negatif 4 dan 4. Penyelesaiannya adalah seperti ini. With dalam kurung plot titik 2 implicit plot dalam kurung 2 bintang dalam kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat dikuadratkan sama dengan 25 kali dalam kurung X kuadrat dikurangi Y kuadrat, X sama dengan negatif 4 titik-titik 4, Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4. Kemudian kita enter, maka grafik yang akan dihasilkan adalah seperti ini. Tampak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati, karena untuk titik 0,0 itu persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot itu kurang banyak. Nah, secara default, jumlah minimum titik yang digambar pada Maple adalah 50 buah, sehingga untuk diperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot,
digunakan option numPoints. Berikut ini perintah implicit plot yang sudah diubah jumlah titiknya menjadi 1000. Berikutnya adalah fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx, untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi itu termasuk fungsi genap atau bukan dengan aplikasi Maple. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat, dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Penyelesaiannya adalah kita ketik f(2) sama dengan x, tanda panah, x kuadrat, kemudian enter, f negatif x. Dari perintah ini akan tampak bahwa bentuk fx akan sama dengan f negatif x, yaitu x kuadrat. Nah, selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Dengan menggunakan Maple, diperoleh grafik fungsi fx seperti gambar ini. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx, untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal atau 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contohnya, diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3, dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Nah, penyelesaiannya adalah f(2) sama dengan x, tanda panah, x pangkat 3, kemudian kita enter, negatif fx, kemudian kita enter, f negatif x. Hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f negatif x sama dengan negatif fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil, dan berikut adalah grafik fungsinya. Pada gambar tersebut, tampak bahwa grafik fungsi simetris dengan titik 0,0. Atau dengan kata lain, grafik fungsi untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.